Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Iweng atau Pak Irwan Fitriawan, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan ini dalam materi pengenalan lingkungan sekolah, Pak Iweng akan menyampaikan satu tema tentang seni budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan Pak Iweng untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah aku ilmu dari cahayamu dan golongkanlah aku sebagai orang yang baik. Jadikanlah ajaran dan didikanku ini sebagai teladan yang baik bagi angkatan yang kemudian. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Kabulkanlah ya Allah doaku ini. Engkau Maha Pengabul doa dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang akan Pak Iweng sampaikan, yaitu seni budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengenai seni budaya dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan dalam tatap muka pada kesempatan ini tidak cukup waktunya untuk mengupas secara keseluruhan tentang aspek seni budaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Pak Iweng akan mencoba menyampaikan dua permasalahan yang inti dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan seni budaya, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua, baik kalian sebagai peserta didik ataupun kami sebagai pengajar di sekolah SMK Bakti Asyukur ini. Seni merupakan hasil karya yang dibuat oleh seorang dengan keahlian tertentu yang membutuhkan adanya kreativitas yang tinggi. Kenapa memerlukan kreativitas yang tinggi? Karena untuk menghasilkan satu karya seni yang bermutu dan bisa diterima di kalangan masyarakat umum ataupun masyarakat mendukung seni itu sendiri. Selain kreativitas yang tinggi dituntut oleh dari seorang pencipta karya seni, itu juga harus ada apresiasi. Apresiasi itu adalah penilaian ataupun masukan, atau bisa disebut ya sebagai kritik seni dari orang lain untuk kemajuan ataupun bagus tidaknya karya yang diciptakan oleh seorang pencipta seni tersebut. Nah, itu mengenai pengertian seni. Yang kedua adalah budaya. Budaya adalah sesuatu tingkah laku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh melalui proses belajar. Nah, budaya di sini bukan, kalian jangan berpandangan atau berpikiran yang terlalu jauh bahwa budaya itu adalah pewarisan nenek moyang yang harus dipelihara, dilestarikan dan sebagainya. Bukan arahannya, bukan ke sana. Tapi budaya itu adalah kebiasaan di kehidupan sehari-hari yang biasa kita gunakan, yang berlaku di masyarakat pendukungnya itu sendiri. Baik, pada kesempatan ini Pak Iweng hanya dikasih waktu untuk menjelaskan materi itu hanya 10 menit. Jadi ya mudah-mudahan cukup dan bisa tersampaikan semuanya ke hadapan kalian. Yang pertama adalah aspek bahasa. Bahasa, karena kita berada di Tatar Sunda, bahasa yang harus digunakan adalah selain bahasa nasional bahasa Indonesia, otomatis bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda ada 3 tingkatan, yaitu bahasa Sunda Lemas, bahasa Sunda Loma, bahasa Sunda Kasar. Nah, bahasa Sunda Lemas biasa digunakan untuk ke orang yang lebih usianya lebih dari kita, misalnya ke orang tua, ke guru, dan lain sebagainya. Sementara bahasa Loma adalah bahasa yang digunakan di antara kalian sesama teman ataupun siswa kelas peserta didik di kelas 11 ngobrol dengan kelas 12 ataupun kelas 10. Nah, itu biasanya bahasa yang muncul adalah bahasa Loma. Yang ketiga adalah bahasa kasar. Nah, ini mohon maaf nih, yang ketiga Pak Iweng sangat tidak berharap kalian menggunakan bahasa kasar di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, karena sangat tidak baik untuk digunakan oleh seorang peserta didik yang hebat dan luar biasa. Itu mengenai bahasa. Dan yang kedua adalah budaya. Budaya, Pak Iweng menyoroti 2 aspek saja, yaitu adalah pakaian adat istiadat dan seragam sekolah yang kita pakai. Nah, mengenai pakaian adat istiadat orang Sunda, kebetulan ini Pak Iweng ada contoh baju anak Pak Iweng, baju gelar nih, baju gelar Habibullah Ibrahim yang di perkenalan waktu kemarin sudah disampaikan namanya. Ini adalah namanya komprang, celana komprang atau celana sontok bagian bawah, biasanya dipakai oleh kaum laki-laki. Kalau perempuan biasanya kebaya dan sinjang.
sinjang jangkung ataupun sinjang yang dilepe depannya seperti mojang Bandung lah itu. Ini adalah baju kampret atasannya, dan ini adalah sarung. Kalian pasti sudah mengenal sarung seperti apa. Dan atasannya adalah ikat. Ini biasa digunakan oleh masyarakat Sunda, khususnya laki-laki, dengan berbagai macam model. Nah, ada satu pakaian adat istiadat Sunda yang hasil dari akulturasi budaya Jawa ataupun Mataram Majapahit, yaitu yang datang ke kita. Contoh nih salah satunya Pak Iweng inginnya menjelaskan banyak sekali. Bendo bagian atasnya saja. Ini bendo bukan merupakan identitas orang Sunda. Ini adalah dari daerah Jawa. Nah itu ya untuk pakaian adat istiadat. Yang kedua adalah pakaian seragam sekolah. Nah, dan pakaian seragam sekolah, Pak Iweng berharap kalian menggunakan busana atau pakaian seragam sekolah sesuai dengan estetika dan etika berbusana yang sudah diatur oleh KBA Asukur. Misalnya perempuan berjilbab, jilbabnya harus dilipat bagian bawahnya. Kalau memakai dasi, dasinya harus terlihat rapi. Pangkat kelas harus terlihat jelas, lokasi dan lain sebagainya harus terlihat dan rapi. Bukan berarti harus baru dan bermerek, tetapi rapi. Nah itu ya untuk berpakaian. Dan yang kedua mungkin Pak Iweng ingin menyampaikan, ketika kalian berpakaian itu harus mempunyai atau bisa menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri aja dulu. Jangan nanti setelah kebersihan diri kalian bisa dibudayakan, baru kebersihan lingkungan. Kebersihan diri kenapa sangat titik beratkan oleh Pak Iweng? Karena kalian akan berhadapan dengan manusia langsung nanti pelayanannya, baik itu apoteker ataupun perawat. Kalian akan ngobrol dengan manusia langsung, pelayanan langsung ke publik. Minimalnya baju rapi, pakai parfum, wangi-wangian, ataupun misalnya kita rajin gosok gigi dan lain sebagainya. Rambut kalau laki-laki tatanannya harus oke, menarik, kerudung pun harus rapi dan lain sebagainya. Itu mungkin secara singkatnya ya. Nanti kalian bisa mengenal aspek budaya ataupun unsur budaya yang Pak Iweng jelaskan pada kesempatan hari ini. Ingin jauh lebih banyak menerima materi itu di pelajaran mata pelajaran seni budaya ataupun bahasa Sunda. Kita kupas secara detail dan gamblang apa sih yang Pak Iweng sampaikan pada kesempatan ini dalam materi MPLS yang hanya 10 menit. Pak Iweng harus menyampaikan materi yang sangat banyak ini, tetapi harus tersampaikan kepada kalian. Nah itu yang ketiga adalah yang kedua adalah sopan santun. Sopan santun ini ya kita harus kembali melihat budaya Sunda yang sangat ramah tamah, sopan santun, memiliki tutur bahasa yang baik dan lain sebagainya. Itu harus kita terapkan juga. Karena kita sebagai pelaku akademisi di Asukur, misalnya nih farmasi nanti kepentingannya buat PIO, pelayanan informasi obat. Itu bagaimana cara tutur bahasanya, baik bahasa Sunda ataupun bahasa Indonesia, menggunakan bahasanya yang enak, yang ataupun body language-nya yang bisa enak dilihat oleh masyarakat yang kita layani. Itu ya secara singkatnya. Dan yang terakhir adalah kesenian. Kalau kesenian ini Pak Iweng tidak akan terlalu mengupas banyak. Kesenian bagian dari budaya, yaitu ada seni pertunjukan, seni tari, musik, teater, rupa, desain dan lain sebagainya. Itu nanti kita kupas di mata pelajaran seni budaya. Nah, itu saja mungkin materi yang bisa Pak Iweng sampaikan pada kesempatan ini. Intinya, seni budaya merupakan aset yang memberikan identitas sebagai diri sendiri dan sebagai bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah seni budaya melatih emosional manusia dalam kepekaan rasa, serta memberikan bekal keterampilan untuk hidup di masyarakat. Itu mungkin ya. Jadi dalam kesempatan ini bisa disimpulkan melalui seni budaya kita melatih pikiran, emosi, hati yang damai. Nanti energi yang kita keluar adalah energi yang positif yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja mungkin materi tentang seni budaya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa Pak Iweng sampaikan. Dan ada pesan dari Pak Iweng, yaitu yang pertama, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri, baik lingkungan ataupun diri. Yang kedua, harus punya keyakinan yang mantap bahwa kalian itu adalah orang hebat, orang luar biasa.
dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang terbaik. Itu saja mungkin yang bisa Pak Iweng sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun.